Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Pak CP. Baik, kali ini kami akan sharing untuk kelanjutan dari tutorial sebelumnya, pengenalan Microsoft Forms bagian yang kedua. Sekarang kita akan coba membuat kuis atau soal. Sebagaimana pada tutorial sebelumnya bahwa untuk formulir itu atau Microsoft Form itu di tampilan awal munculnya ada dua, yakni formulir baru atau new form dan kuis baru atau new quiz. Pada tutorial sebelumnya sudah kita jelaskan, kita demokan bagaimana cara membuat formulir baru itu. Intinya adalah untuk formulir baru itu digunakan untuk membuat formulir atau kuesioner atau jajak pendapat atau pendataan dan sebagainya. Nah, untuk yang kuis baru itu digunakan untuk membuat kuis, membuat soal penilaian harian, kemudian penilaian tengah semester, penilaian akhir semester dan sebagainya. Perbedaannya hanya di poin. Kalau di kuis ada poinnya. Baik, sekarang kita mencoba untuk mendemokan bagaimana membuat kuis yang baru. Kita akan mencoba membuat soal penilaian harian, tidak usah banyak-banyak. Sebagian sudah saya coba buat, nanti tinggal kita coba sampaikan penjelasannya. Kita langsung masuk ke Microsoft Form. Saya sudah masuk. Kemudian kita lihat di sini. Kemudian kita klik New Quiz. Klik begitu. Setelah klik New Quiz, nanti akan muncul kuis baru. Kemudian ini kita tulis. Kita tulis judulnya penilaian harian 1. Judulnya nanti disesuaikan ya dengan KD pada mata pelajaran yang kita ampu. Kalau KD1 ya KD1 itu apa, KD2 itu apa, dan seterusnya. Lebih manis kalau ditambah dengan image ya, dikasih image, di-insert image. Kemudian setelah itu kita kasih deskripsi kalau memang diperlukan. Deskripsi dari penilaian harian ini apa, kita tulis saja. Sementara ini kita off-kan, tidak saya tulis. Kemudian langsung add new. Kita tulis ini, ketik nama, kemudian karena ini wajib kita pilih required. Kemudian karena di kuis ini ada poinnya, untuk nama tidak usah diberi poin. Nah, diberi poin 0. Diberi poin 1 juga tidak apa-apa, terserah Bapak Ibu sekalian. Tapi untuk penulisan nama saya kira tidak. Perlu diketahui bahwa sebenarnya kalau kita sudah terbiasa memakai Microsoft Form di sekolah kita, di mana setiap anak punya akun, maka sebenarnya nulis nama itu tidak diperlukan karena otomatis yang bisa masuk ke form yang kita setting itu nanti kita setting hanya yang punya akun yang bisa. Jadi otomatis hanya siswa kita sajalah yang bisa masuk. Tapi karena ini nanti disetting untuk bisa dikerjakan oleh setiap orang yang punya akun maupun yang tidak, maka nama kita perlukan sementara, tidak masalah. Kemudian kelas kita tulis juga, ini juga wajib. Nanti kelas bisa ditulis sendiri atau bisa opsional. Misalkan kalau Bapak Ibu pengen memastikan nama kelasnya itu sama semua, bisa menggunakan pilihan opsional. 7A, kadang-kadang nulisnya ada yang 7 pakai Romawi, ada yang pakai huruf Latin. Nah, untuk supaya sama bisa pakai opsional. Untuk kali ini tidak kita pakai opsional. Poinnya juga 0. Kemudian ini sudah saya tulis. Jika Andi membeli buku seharga 10.000 dan dijual kembali dengan harga 15.000, maka keuntungan yang diperoleh Andi adalah begitu. Kemudian ini ada opsional. Nah, kita pilih misalnya jawabannya 5.000, ini kita klik di sini sebagai correct answer dan kita bisa memberikan message kepada responden yang menjawab benar.
Misalnya ini hebat, Anda benar. Nah, kalau kemudian jawabnya B, bisa kita tulis pula Anda kurang beruntung, belajar lebih giat lagi dan sebagainya. Lebih lanjut nanti kalau Bapak Ibu ini bagus, pilihannya bagus, semua distraktornya berfungsi, maka nanti bisa ditulis pembahasan mengapa kok salah memilih jawaban-jawaban ini, gitu, seperti itu. Kemudian berikutnya, ini jangan lupa dikasih poin, bobot poin, sesuai dengan tingkat kesulitannya tentunya Bapak Ibu ya. Kemudian ini juga kita bisa membuat soal yang tipenya itu ada gambarnya. Caranya ya kita pilih apa namanya, soal, kemudian di belah sini nanti ada insert image. Nah, itu pilih. Jangan lupa siapkan dulu gambarnya. Nah, misalnya ini kita usah demokan dulu ya. Ini siapa presiden yang terpilih, kemudian di sini ada gambarnya. Coba saya demokan dulu lagi. Tadi nomor 3. Sekarang nomor berikutnya berarti ya nomor 4. Nah, ini siapakah presiden yang pilih? Kemudian di sini ada gambar, kita klik. Ada 2 dari video dan dari image, kita pilih image. Kemudian ada 3 pilihan, saya pilih dari hard disk kita. Saya tadi mencari lah ini. Nah, begitu. Kemudian setelah muncul gambarnya, ada pilihan, jawabannya adalah calon nomor 1 misalnya. Kemudian calon nomor 2, calon nomor 3 misalnya, seperti itu. Kita tulis. Nah, misalkan nomor 2 sebagai jawaban benar, kita pilih. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk menginsert gambar ini ditunggu, belum muncul. Kemudian berikutnya lagi, jika kita ingin membuat soal yang di dalamnya ada persamaan atau ada formula matematikanya, maka kita klik di sini, kemudian lihat di titik 3, pilih yang math. Nah, pilih yang math. Kemudian kita tulis di sini. Begitu kita pilih math, di sini nanti akan muncul apa namanya, lambang-lambang matematika yang bisa kita gunakan sebagai formula. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada pilihan shuffle option. Itu pilihannya bisa di shuffle, bisa diacak. Jadi nanti 6 itu tidak selalu harus di atas. Setiap siswa yang mengerjakan, pilihan atau urutan pilihannya akan berbeda. Gitu. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian, dan kita bisa nambah dengan ini Bapak Ibu, dengan setting. Misalnya tambah customize thank you message. Nah, ini kita klik, kita tulis selamat dan sukses, alhamdulillah misalnya. Kemudian karena mungkin ini pH-nya kita setting pada hari-hari tertentu, pada waktu tertentu, pada jam tertentu, kita bisa tulis di sini start-nya kapan, end-nya kapan. Ini bisa kita tentukan sehingga anak hanya bisa mengerjakan pada waktu yang sudah kita tentukan. Bisa pilih di sini. Kemudian shuffle question. Ini pertanyaannya juga bisa diacak. Kalau tadi itu jawabannya, kunci jawaban yang bisa diacak. Sekarang kalau kita pilih shuffle question, ini bisa artinya pertanyaan-pertanyaan bisa diacak. Ada 2 pilihan, semuanya di shuffle atau hanya tertentu. Maksudnya apa? Tadi kita kan membuat nomor 1 dan nomor 2 itu adalah data diri anak. Data diri anak jangan diacak Bapak Ibu, karena kalau itu nama itu di terakhir sendiri kan jadi kacau. Maka 1 dan 2 tidak di shuffle. Untuk itu kita tulis di sini log question dari 1 sampai 2, pertanyaan 1 sampai 2 itu di log, tidak di shuffle. Untuk pertanyaan yang nomor 3 dan seterusnya, soalnya bisa di shuffle begitu.
Kemudian kita juga bisa mengatur siapa yang bisa mengisi ini. Apakah semuanya punya link atau hanya orang-orang dalam organisasi kita saja yang bisa mengerjakannya. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan di kesempatan berikutnya dengan tutorial berikutnya, yakni pengenalan Microsoft Form yang ketiga, mengenal branching atau pencabangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.